ada atu dong nah. Oh mantong yang lewat atu dong, toy atu dong. Ilong suluk sebelah tinggal sebelah hiu. Agak yang hana kutu menak tu ada yang ngon. Dong kedua-duanya mati agak jangan pada bilang ni. Dong kuatnya. Suluk pai bagus ni kan. Ngon don watenya ada ipekin. Punggeng ni je. Akhirnya truk lo waktu hipuduk ku suluk adanya. Ino ke yang paling malai tu bak pres suluk dia. Dekinya. Pres belum suluk ni. Anak nak peduli. Gak kadang-kadang tu. Mampu malai dia katanya. Mesti doa nak tepu dia. Don. Kacau suluk Wate tro lum pegah bangun ilun mati mak dohang ku dia. Kumutumpahan bi yang uronyo handun tole kok dah berah. Nyo mak naji pengalaman dah nyo kakak. Nyo dak je singoh menyo teu kediawak nyo lepas u plaza, nyo beringat nyo payah hana gak pengunduh dah jadi bidangnya. Kemudian kalau dong. Jadi singoh sarang mumat puut juga ki. Among je lagi nyo. Dia nyan. Ingat namun awaknya ubah kenggura tak ngongon cilpak mutabu yu. Ngongon tempat ranuk mutabu-tabu. Mak hancur dak buat nah. Insyaallah. Dan adik-adik dan lagi nyanci yang muda-muda. Kalian mungkin kadang lepas gede singo bak saboh tempat di kota-kota besar. Jadi toilet yang ada di kota besarnya ada di hana saban ngon toilet tanyo di kampung. Tanyo tajak bak toilet dan sikana bak icok menggayung selesai tanyo. Tanyo tajak bak kuncut tinggal buka keran kan selesai tanyo. Nah saboh-saboh tempat di daerah yang makan maju di Tuan Bandung. Tempat tu minta maaf kak ibu pak. Tempat doi nah keran nah tapi ngon pudip hana nyot pengalaman daripada ngon gue pegah ba ulun lu doi keran nah ba binti ha ngon pudip hana lu doi karena mekarat doi da juile mu media dengan pudip hana dude peh binti hana item ji puta-puta keran ji hana item dan tumen baneka Aki buat hai ipikili kana katrit dan macam mengi kadang itu. Gue bilang patolam tadi gue balik mesti kena tubi itu bi lagi nyan itu bi itu menak ji tanya kamu ligan ini gue tanya itu bi nyo makna ji nyo mengumpuk lagi nyo keran tengok deh atret sabuh langkah itu bi Genya ni nyo kali atret sabuh langkah itu bi itanya menyotok ukoteh napa dah berbuh dah berani dah pedih cara tanya male tanya yakin kau nyo dah ya kayan tahu bak sok no tongka benar naik nabi kita sampailah di pintu langit yang pertama yang disebut nama pintu itu pintu hafdah yang pintu hafdah Waktu itu bak pintunya Nabi dia mau kumpul dengan tiga malaikat bernama Ismail. Ternyata Ismailnya ibu bapak nanan malaikat. Nanan Ismail malaikat. Nan Nabi nam Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Apa tu mah? 70 rupiah kali 70 rupiah padi. 70 rupiah kali 70 rupiah. Sudah pula kau kan tamah kau kali 4,9 juta malaikat. Nyo malaikat yang tukang jaga pintu langit pertama. Untuk apa malaikat menjaga pintu langit pertama? Supaya syaitan yang ada di dunia tak dapat mendengar rahasia-rahasia langit untuk diberitahukan kepada orang yang memujanya ketika hidup di dunia. Sebab orang puja-puja syaitannya bang, yang main kemalan-kemalan dan lain sebagainya, berita itu dibawa oleh syaitan dari langit. Maka Allah jaga itu semua. Allah jaga dengan para malaikat Allah. Malaikatnya tu yang tukang peh-peh iblis, syaitan yang dia ulangnya. Bahkan ada yang lain tentara Allah, gelantu, yang tentara Allah, yang gelantu tentara Allah. Tentara di mana gelantunya untuk tak syaitan. Nya syaitan tidak ada gelanti bagainya. Syaitannya ibu bapa akan diulangit, diulangit dan ini cara diulangit sambung-sambung bang.
tinyo iya de tinyo iya de tinyo tamu de tinyo iya de tinyo dom kita tamu lagi wong bak pineng 17 Agustus nah yang kelaginya setan ulangnya tapi minta kalon go bak pineng tinyo yang kon setan nyawu begini jadi watenya ke diluh lekilat punya musim ujian sebab musim ujian yang pintu langit terbuka luh lekilat gulubum idak legelanti metabu syaitan bangsa bohnya na yang putuh gaki na yang putuh jaro na yang tutut kiing na yang tutut nyoy na yang tutut je syaitan hana mati walaupun berpisah pada tubuhnya kalau orang tua jatahan mati ibu ubat balik yang ubat so anak cucu syaitan yang jid ke ubat pun nyonta maaf ibu bapak tuan bandu maka kudo bi ulun mari yang jid ke ubat syaitan yang kenong tak legelanti nyan bang iaitu urang yang tong sarang dong urang yang tong sarang dong pada intinya pada dasarnya nyan kenyan jid ke dodo syaitan. Maka itu tengoknya adik-adik menyona teka diumpama je ya. Ngon tanya tong ik sarang ju tak dari jioh ju. Tengok kamu ngolah hai nanau. Genyan ju. Sebab tengok tahu lah ubat untuk syaitan. Genyan. Jadi campung iyan, kemudian di puau rumah awaknya masing-masing, dipegot ke watenyan So umpama nek yang kenong bak mata ibu bak mata. Nek yang kenong gelanti bak gelinyung buh bak gelinyung. Yang kenong bak kaki buh bak kaki. Yang kenong bak hidung buh bak hidung. Dia kenong bak hidung aku. Pak kaca ubat tau aku ni. Dijambak ajur. Lain dak be ya. Balik baju jengkol tu. Dah lah ya. Jadinya, makanya adik-adik tuan-tuan Bandung ada je kalau bisa adik tanyo bek tatuk sarang dong. Je tanyo bek tatuk sarang dong. Usahakanlah bertinggung dengan. Tapi kalau tanya jino tungku mengili-uli bak masjid jino kagak pegok le panitia masjid. Nyo tempat tanya jak bak kuncuk yang sarang dong mendung. Sambil berdiri semuanya. Itu bagaimana tengku? Usahakan mencari tempat di mana kita bisa buang air kecil sambil jongkok. Kalau hana bisa tungku kibar, aku sarang dong ju. Bubat syaitan, hana masalah bubat dah ju. Malah yang kibar tak pegok. Sebab ini naruksah dalam agama dia. Naruksah. Gini rusahnya. Apabila tanya mekarat dan umpama ji, kan sarang dong ju. Lagi contoh tu. Tanya pakai tili. Saban lagi tanya bang kakak ibu dan tuan Bandung adik. Apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mujame rumah ngon, nyolum wate, ijih kontip wate tanya god tajak mujame. Takalon keadaan kalau nyo wate tengah pajobu bet tajak ile. Jerago, entu ipakak pajobu hana. Munyo hana ge pekat hana manga. Itanyo kadang tu na basa-basi tak pun aju. Nyambek jak mujame. Menyanya agau. Gak tengah-tengah. Ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat. Eji kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran. Kapan dia ada di rumah siap Isya. Berangkat kita siap Isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Menan. Ya. Dan tanya kakak ibu dan tuan Bandung yang sampai tamu ke rumah kita, kapanpun dia sampai. Ya. Tamu itu datang membawa rahmat dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi tanya jame bek selalu mujame dan bagi jame yang tro rumah tanya kakak layani mereka layaknya tamu biasa. Genya. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kalau nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Pudu ikupi, boh ite, pudu kue, tamedu inan tamu duduk di sana.
selama ikupinya mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putihnya berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya punya kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bang, kalau nak mudah iputih iputih, kalau tak kalau nagak lemah biuk juk bu. Sebab jamai yang tua beda-beda, laye-laye nyamput ababu ju. Tumon bu pupu yang na. Benar ya? Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beta pusak-pusak jamai wow. Nyo jamai yang tu rumah lon tungku awak gampang lon. Sabi-sabi jak rumah, nyang kiban pada boh kupi, boh ju. Bengah kali hijak kali kubur. Tengah hari datang lagi cak urah boh lam. Seput boh lam. Menyokana put urah lagi yang pegah bak jamai, kami nah kakak nang kena ju. Ada cika. Kadang sayangnya muno, kaya kakak muno. Kadang di rumah nanti alih kadang tengah mau paki ngawa inong ikupi hana gaknya mengon ngolako tanyo kadang ngon tanyo untuk ditaji kupi maka gejak umur tanyo layani pu yang mudah karena kenapa di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila tak pegot kanuri untuk jamai, semakin trip jamai yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dile bapak ibu nonton Bandung, di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dile kan, geboh bu jamainya pakai penanyan yang bulat kan. Ino punan yang talam. Kalau ini talam, ino tabak, pakai tabak. Kenapa kalau di dulu itu, kalau bile, kalau unci itanya yang mekanuri pakai tabak boh bujame, boh tuman bulam tabak. Sekarang kita pakai adat Perancis, kan? Pakon juga boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis? Pahana mupum kok nyanyo ada adat lagi yang tak pegot jino. Mupum. Awai tak nek tanyo bang merumpuk ngon Belanda ngon tanyo. Belanda lagi adat tanyo. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab adab pajuh bu pakai tabaknya ibu bapak. Sidro golom leh bandum yang kaleh hanjut raja. Aja tutur deh. Maka yang lele pajuh bu beinan. Tilanya agak. Tu jago kau. Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali pajuh bu rah laju. Hana masalah. Walaupun demikian, yang tapak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hanggu pinah ilai. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air dan lain sebagainya. Nyawakai bapak ya. Kalau naja meja urumah tanyo layanilah sebaik mungkin. Layani sebaik mungkin. Yang kedua, fadilah tanyo terima jamin. Apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita, maka pemantong yang tasinya ibu bapak akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tasi mano, tasi te, hanasi ungkut. Nyangkut hana payasi. Pakon ungkut hana payasi tungku. Logika mentang bang. Karena ungkut hana taku. Sebab yang tasi taku kon iku. Ungkut hana payasi. Yang kedua alasannya kenapa ungkut hana payasi. Binali takhfif. Untuk keringanan hukum.
Kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut, maknanya ungkut segala mati buaka wajib kasih. Munyo golam tasi mati dikira bangkai, sungguh mekarat tanya urung melaut. Roh lampukat munyo ungkut bebe tanya je lah pawang wana botak ju tiga kau sapo. Pak kenong-kenong. Tapi di ketika meneng. Ube-ube no sabah pukat. So kena si. Juling pawang enan. Gaduh hakai awak bot. Hana bisa. Tak bisa. Makanya ikan boleh. Hana payah si. Hana pakai si. Halu tak pajuh. Mati. Ngayon kenyo hai. Kenyo. Itanyo tak jauh belang. Ino nak belang. Kon lam lung belang yan. Kon na lung je binih belang yan. Anyot ungkut umpama sabuh ka mati. Ungkut di. Kon ulu ungkut. Anyot ungkut ka mati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantong behanyi dungku kibat nyan picit beji. Ada udip dah cihani ungko. Nyan puo tagun ju. Tagun. Kebiasaannya kakak abang, itanyo munyo tatumu ungkut mati lam lung di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Hae apa jo luat danyo. Luat. Pakon luat danyo bang, atapre. Itanyo sebutnya tak halu-halu danyo. Atapre luat. Yang tablo lam raganya udah. Mati sih pakon blow. Kon nyata halu-halu kon silap danyo. Atapre atablo makon Kejap ke halu-halu. Pokoknya nyokum dah juk paju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungkut. Mano itik kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo gulai kameng. Apapun yang kita sembelih. Kemudian kita sediakan untuk para tamu. Maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak. Umpama bang malam nyo. Tanyo singo di akhirat. Tamong dalam neraka. Umpamanya nyo umpama. Talake be. Mamunyo kaoinan tempat hot aja. Jika jadah danyo kenal. Masuk kita ke neraka Allah. Menantuk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu adab danyo malaikat tempat-tempat danyo watanya. Ayo, tunggu ga adab danyo li malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah tasi manok-manok putihnya musabo. Manok ras musabo. Nyo mano oras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok hati gepoh danyo. Malaikat ke mano? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah mekanuri dile. Wate digampung. Lon disi. Kemudian lon gesi. Kemudian digoreng. Diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat. Saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Naban Bandung. Dah ya. Makanya nyo menyona tamu datang rumah danyo. Layanilah semampu kita. Untuk memberikan air minum. Memberikan makanan. Apa adanya. Abang bapak ibu Naban Bandung yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah. Tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad. Dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu truk kuno ya Rasulullah. Bahwa lon pribadi lain awak nyole. Lon pribadi. Katakan kepada umatmu. Barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam. Dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam. Maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Nya ibu kakak Naban Bandung ya. 10 go tatem silawat si malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
10 kali. Kalau lu sumayang 2 go, 5 go sumayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tapubut, kita dawamkan. Maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Iji jumatannya ibu pada lagi jumatan tanya ini. Matanya mana bang? Mendatar menurun. Datar turun. Mana jumatan? Naik 1000 tahun. Datar 1000 tahun. Menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ba adat kakahan lupa tanya. B tak pegah BO terbelah 7. B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lupa. Bali yang tanya. Mu pusing tu met uku. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama jih dan nyotruk bak bineh jumatan yang handuh tak kalon jumatan yang. Handuh tak kalon. Bek le gegung kaki. Bek le tapi-tapi hong kaki. Hana pun tanya oleh. Makcik, pat jumatan na. Hana pun tanya oleh laganya. Makcik, dia jumatan na makcik. Anak, jak ngolon. Grup ju. Cik kajatah atau nuraka ya. 3000 tahun. Nyai ibu bapak dan Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, inakah malaikat Jibril menanti? Wahai hamba Allah, nalun tuan malaikat, dari mana engkau? Lun dari Gampung Pulan. Nah mutilawud orang ke Rasulullah. Nah, berapa kali? Nah lun pokok lun mutawud, di malam lun dawamkan watenya kalun cupu lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap. Kanan kiri 600 sayap. Ya? 3 kipah munyota sedot tempat gutron malaikat Jibril. Hansip umur dan bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Maka dia kalau dibantu oleh malaikat Jibril sam kipah, katruk ke dek. Baliklah. Pahlam soyang nasi lawut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi ino-ino. Hanafi yang agam, nyo hana roh tanyo bang yang agam. Nyo untuk amalan tanyo untuk amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah. Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya, namun besar manfaatnya bagimu? Lun tim ya Rasulullah. Tim tapubut, insya Allah ya Rasulullah. Coba dengannya untuk amalan kakak-kakak ini mudah kakak. Ya, yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, betatim pubut tabuh miu lako kata Fatimah. Meminyaki rambut suami kita. Ya kakak lunduan boh miu lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana sapu na miu masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya. Pucit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Boh miu. Nyoba bapak dan tuan Bandung munyo getim boh miu dan nyo lilako linong dan nyo bek muayang nyo. Tun dong pura-pura na depu. Bek kem-kem. Sebab untuk pupunnya agak payah. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban mekawin. Tanyo yang kaput anu tapupun boh miu lako dah tejut. Nah yuk. Boh miu. Blek-blek ke mata dia tanya dah tejut buah. Han dah tejut male sebab pakon hantam. Kamu tunggu male, kamu boh kiban tunggu. Apreh lah kau dah tengut. Lang tengut abu juga gini. Akhirnya tanya bapak munya iti minong boh miu tanya bek tam-tam tun ju gini. Mamunyo tekedi. Hana lah kau lang tunggu kiban. Bek boh.
Gimana? Oh, kita bu. Ya, bu menyuul aku. Tanya bek muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya tim tak muayang ngono. Apabila dipuput sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipuput nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, joko contoh. Inong tanyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim geken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, dosa yang paling le tanyo nyan ke ngon lako ngan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul lagi gepegah le tungkunya. Malam baru le kutena sigo. Seput nyan lagi nyanji. Nyo rencana woi no tiga tu. Nyo pagi untung lun ya Allah. Mohon ampun lun bak lako lun. Munyo lun preh uro raya situn dua go lun takut hanatro umu lun bak uro raya. Jenoki banjit. Nyo lun cok kesimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya. Yang lagak laki mengah bak lako nyo ibu bapa ya. Nyo terutama ibu-ibu. Tiga Jumat tiga. Yang lagak. Tip uro hanagak cit. Menyek-nyek dak nani. Ngomongnya maknanya lemang, ngomong maknanya lemang, mana calon ayah, mana calon ayah. Munyo lagi nyo tapi kau hilap matanya lah kau, nyek dah. Yang laga ya, yang pas yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid, munyo naik ke masjid. Sebab na cik terbahagian lah kau munyo katro uro Jumat ilampo haji. Hai tenjak ke masjid. Gak baca khutbah bak masjid. Iji du ke lampuh bui jengi ke orang damang. Ngoh ikan lebui, nah salah ikan ngoh dek bui. Ngoh aku adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak. Goh lebui. Ya kanyo. Nah sebahagian lako yang tunggu kan jak Jumaat. Watewo tanya bak Jumaat kana inong tanyo. Munyo nang kanyo tanyo tawo Jumaat musalla lagi nyo tapudu. Nyo lagi nyo musalla. Tak buka pintu, tak tamang dalam rumah, inong tanya ke lagi guni pade nan. Biasanya nak kejadian yang biasa terjadi begini. Tengut inan di ruang apa namanya? Di ruang tamu. Nyo Jumaat nyo singoh umpama atau tingo bungo, gu pemulai. Laginya tak buka pintu, tak tulak pintu. Assalamualaikum. Kana inong tanya dilikut pintu, cik tengah gepreh tanya wow. Waalaikumsalam kini. Ah desya lun ayahai. Munyo itim puput lagi nyo. Nyo bapak pantang tamu ayang. Bek mu ayang. Cok juile. Assalamualaikum kun salam. Pemaah desya lun ayahai. Cok juile. Bek ente. Pemaah desya lun ayahai. Apa hom? Kopi dong kali kabau. Ente kopi cok junyo ile. Sebab untuk pupunnya payah. Nyo menyata muayang tang nyo mati mak yang haitim dia tengok. Cok jui lai. Pemaah de calon ayah ka pemaah cik de calon hantom nang kanyo kah lagi nyo pakon kemu mati kah. Ana, ada calon ka juga kayak buku pilon. Nya noi. Nya ibu-ibu jeut lagi nyo ibu. Sebab yang paling le desya tanya ibu, jino memang hana masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana. Ke alam barzah belum pernah kita masuk ke sana. Tanya hana munyum. Kon hana patih hanta patih na azab dalam neraka. Kon hanta patih na azab dalam kubur. Tapi pecit. Hanta takut. Kon nyan tanya. Kon hanta patih hanta takut. Mukubah ibabah tungku. Mubusa ibabah tungku ya. Bagu pegah. Nyo ibu-ibu dalam kubur lagi nyo azab. Nyo bapak dalam kubur lagi nyo azab. Tanya kon hanta patih. Hanta takut. Pakon hanta takut karena hantam takalon. Pakon hantam takalon karena tanyo hantam tatamong dalam kubu. Urang yang kata tamong pihana itu biat le di mah. Padahal kon je itu biat awak amu dua le ro. Ya peringat tanyo dalam dunia. Oh hana bisa ro tu biat malam. Poh 12 ja getok pintu rada-rada rumah. Assalamualaikum. Jenguk orang tingkap Allah mak arwah makcik katru. Arwah ponyo katru. Dah buka pintu mesti ning hanali.
Mata kabeh putih, lidah kapanya, kun bak tanya wadenya. Bek ka buka ule ka. Po kaluh po rasa. Bek ka lawan-lawan lako ka lidah ka kalon lidah po. Ka elo. Nyo rasa lu munyo itim lagi nyo aman kampung. Yang panjuri peringat mali panjuri. Rumah panjuri hana jaro mo tiblabe bang karat li bang. Bang galon na talun bang. Munyo itim ke lagi nyo bang rasa alun bang kakak. Kude hana payah gunji dah nyo. Bani kena cok li panjuri teringat ju Allah truk maruah yawa je untuk malam mana jelas. Menyo mahai tem tubit. Mau dong jahit tem tubit. Nyo kena juga cobaan bagi tanyo. Ngon ilime katanya takut ke alam barzakh ada kuburan. Makanya ibu, kan? Lam nuraka jino dosa kita dengan suami. Bukan makna jika nyo lako hana medesya ngon urinong bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tanyo najib desya ba inong tanyo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Ingat di ketika inong laki ampun, dan laki ampun desya tanyo tigo. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Padit le kerana tak khianati inong tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaah desya lun ayahi, kah pemaah cit desya lun. Genyan. Makainya munyo itim lagi nyo bek muayang. Tahu apa persoalan dasar tanyo bunuh tau, yaitu boh miuk lako. Nyo munyo mulai tengok bunga hitam boh miuk tanyo, atun ju. Atau putabara ju. Mai, jadi ada boh miuk nau. Mahana miuk yang nana aju. Tunjuk lagi nyo. Ibu, bu, salah sabah fadilah mau meminyaki rambut suami, yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim, sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Nah ya, yang kedua, tatim bot ok putih yang je ke penyakit bak lako. Ingat bu? Bot ok putih hanjut, tapi nak ok putih yang tabut, yang gata ya. Dia nak kata ya. Kalon bak kaca, kalon kena ko bak kaca. Bek pedi bot je tanya. Nya yang putih sini nu. Yang putih mandum bek. Anai tengok malam. Bek ni laku tanya yang ok putih kena. Hu le tatari. Bek. Jip bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih ok bang, han gubi bot ok putih tanyo yang kecuali ok yang berpenyakit, yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita, nyan mentau yang cabut, tinuk dua nuk yan. Cuman yang lain bek tabut. Sebab ok putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Ditaluh bak kaca ya Allah, ka Tuhanun ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan ok putihnya mencahaya je kalau dari langit. Ma putih ke mencahaya. Putih. Ya. Ka tahu maksud tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapa dan bandum akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi orang mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya. Maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyepet. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapa yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah le mati syahid lo nilai. Pegah le orang kaya hanjut lo nilai. Pegah watenya le orang yang haji mabrur. Oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyahut apa-apa. Pegah le mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lun berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gata orang kaya, gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman.
Sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gekun le Nabi tanya bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pi hadin dalu. Lu ile. Keleung gaya be lu nile. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawaknya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi, nyoko kamu tengah masalah, pegah le orang mati syahid, letinya yang mati syahid, pegah bawa je le, kemudian kamu bawa kamu yang haji mabrur, pegah bawa je konya. Mata yang apa ya? Mati syahid. Nah luncuan. Apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timba ide. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kali malaikat Jibril sokun bak kata bahwa orang mati syahid lebih dilihat dan masuk surga. Sokun ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magatai lengon ulama. Kalau nya kun laganya mati. Oh ku. Lang kun le ulama nya awai orang mati syahid. Yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gatai dengan ulama tamang. Nada rasai. Lang kun laganya anda kan menyanjut kak hanjut pun mah. Ulama aku. Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid. Untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka gepegah oleh ulama saya lebih dulu masuk surga. Tahu pegah? Ulama. Mamunya ulama tukang pegah? Kau nyangka ulama ile. Ulama ile. Haji mabrur genyo Jibril, ulama aja tukang keun. Haji ulama kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pukul ulama watihan. Wahai malaikat Allah, malaikat lun ino ke ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju, yang pokok betul tanyahan. Gekun le ulama wadanyan. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren wahai malaikat Jibril karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren lon. Dia yang tukang juk gaji-gaji dewan guru di pesantren ulun. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenyan, tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa bapak ibu Ramban Bandung? Nyo yang hana kalon siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang na ya. Haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan dan ulama. Menang. Abang bapak ibu Ramban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat tipluh gosi malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah malaikat Jibril. Kemudian ketanya oleh Nabi tanya Bak Mikail. Mikail, nalun cuan ya Muhammad.
Engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku? Apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Gekun le malaikat Mikail, Mikail. Lon sebagai malaikat Mikail. Apabila na umat kata, wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam kal kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, gepu mulia tanya oleh Allah ngan musilawut ke Rasulullah. Apalagi nya bulin mulut tinggal 2 urut kalau hana salah ulun tuan. Mesti ji, ya. Tanya musilawutnya hana mesti bak bulin maulid. Bak bulin-bulin lain cobalah utamakan bersalawat. 2 go mantau leuh tumayang. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan, wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat. Kena dalai dek. Nah bisa dalai ya? Nyan Dalailul Khairat yang khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyona khadam beliau. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat. Menelusuri sebuah padang pasir. Di tengah keberangkatan beliau perjalanan, bekal beliau habis. Piuh bak tengah jalan. Kalon nasabohmon di padang pasirnya. Gekalon Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi, geken bak murid, anak muda, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur Pak Tamitai. Gebedah ke anak muridnya buno, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah 3 ode. Diludah. Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubit i watenan. Lagian ka ditubit i. Gecok le anak mudanya, dibawa ke depan syekhnya. Nyo iya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli watenya. Sampai gekele Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nak, buno lun kalon hanai. Nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya. Itu untuk ta'zim. Hana lun tu'oh gure, lun kalon buno cik kanai. Hana, na lun kalon buno taludah dalam iyan. Sebenarnya apa amalanmu nak? Sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah. Watenya nih bu bapak, geken ke. Karena guru sudah bertanya, dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya. Yang na wahai syekh, pat mantong na kesempatan, lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengah duk ngongon, tengah marit-marit, tengah pegah-pegah abangongon, lum pegah abangongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu, gewo Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau, gekarang ke watenyan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairatnya dia salawat nanya, silawut. Nah silawut malam Khamis, nah silawut malam Sabtu, silawut malam Jumat, dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita bang. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat. Bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawut ke Rasulullahnya, biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyota paksa jino adik jubu serutuh si malam. Mungkin akan bosan kita 2-3 hari ke depan. Tapi pak kicit, biasa 2 gol sumayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 gojit lu sumayang kakak. Maknanya 10 kali dalam sehari semalam. Maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau gekun di dalam kitab tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar.
Ada yang memaknakan Kal-Kausar itu adalah kolam Kal-Kausar yang na di surga Allah. Nyobin gayung yang na bak bineh kolam Kal-Kausarnya nih Bu Abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan Kal-Kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tayna Kal-Kausar. Sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka, apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang Nabi umat tanya Muhammadnya. Umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada tanyo, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Didah ya, kayan. Tahu baksud? Nyo malaikat Israel nanti, malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk tanyo ngon tamano. Sebab mono bang. Di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Tertulis ini, ittaqum minan nar. Bak keneng tanyo. Tertulis ini, ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu, ittaqum minan nar, bekas neraka, bekas tahanan neraka. Tanyakan bidadari yang tukang pereh dan nyawadeyan. Menandil tamong dalam surga Allah tertulis nan ittaqum minan nar. Tegan le bidadari bak katanya wadeyan. Wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Itanyo male ta mengaku bak bidadari dalam neraka bang. Wadeyan takkan bak bidadari pu, lumpiuh bak ngon tiat kadang daganyan. Di dalam neraka tiat tapi yo ide tiat. Nyan bak keneng bang rakyat tertulis nyang kiban. Taluh bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar. Male ternyata tamong dalam surga watian bang. Talake izin ba Allah Taala untuk balik ke dalam neraka. Dukno lagak bidadari. Hana menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dukno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran ji ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari gejenguk kena udunya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanyo kak ujokin, cot uro timang takim tengok ceriat uro, gelap masa depan ni kalau ego. Manso bidadari so tanyo, penunan. Kemudian bidadarinya menyo gejepi lagi nyo. JP bismillahirrahmanirrahim bu. Duh. Melalui kerongkongannya ini turunnya air. Duh. Rukunya itu i. Tanyo duh. Kalang nainan. Jadi walaupun demikian, ibu dan kakak lentuan malamnya yang hadir kuno, kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya jid ke ratu bidadari tengok dalam surga Allah. Amin. Tapi muno kak ibu bak laki kon model-model awaknya je keratu bidadari tengok. Maksudnya muno maksud dengoi le. Gula belum pegang. Awaknya tengok lagak long. Awaknya tengok lagak long. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda kembali. Ana tuha. Akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara. Perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk wate sumayang tim sumayang. Ketika truk wate bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyoput boh kak. Taat bak lako, taat bak Allah tumayang, truk wate sumayang tanya, truk lam bulan puasa tanya, Ramadan puasa tanya, hanta tinggai. Kemudian taat bak lako walaupun bagaimanapun keadaan suami kita, bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keput menjaga kehormatan diri kita. Insya Allah dengan demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Ngamenan. Jaga-jaganyan cong. Jaga-jaganyan.
Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong jino kakak taat ba Allah. Ramai orang inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman dong. Maka ini kakak dan bandum ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Nyo malamnya naumu 40. Malamnya naumu 50. Malamnya naumu 5. Put 5. Kadang mati tanya si atik kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahunnya wate yang singkat kakak. 15 tahunnya ibu wate yang singkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, sumayang dan puasa bulan Ramadan, taat ba'lako, insya-Allah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkara yang. Nah ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayan. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Kausar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu itqum minan nar. Akhirnya di mano gleh kunyo mandum yang akhirnya kita mangat tamong dalam surga Allah. Yang ketiga, getanyong le Nabi tanyo watenyan Israfil igata singoh pu Israfil putajuk ke umat lun Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Muhammad lun Muhammad apabila umat gata temu selawat ke gata 10 go si haro si wo si malam Muhammad, maka ketika selesai mereka berselawat, saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan tanyo. Tanyonyo le maksiat wan taat. Banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang le doa tanyonyo ibu bapak yang getulak oleh Allah. Nyo adik-adik lon tuan tanyo yang tungku-tungku deh. Nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Bek tanyo beranggapan tanyo yang tungku-tungkunyo katente dikabulkan doa oleh Allah Taala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika taja umpama jinti kon jak baca sama dia ajak mu doa rumah saudara tanyo yang lain. Nah, orang-orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa, nyobek pekim. Walaupun tanya mupum tentang doanya, benarkan dan betul lah mati tanya doa saudara tanya kan. Kebanyakan tanya yang punya salah tungku lain mu doa nanti tanya tak pekim. Seolah-olah tak bayang juhanai mu apa. Ingat dek, kadang bak doa je yang betulnya nanti yang diterima oleh Allah Taala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang gedidik tanya oleh guru-guru tanya. Setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin ke awaknya yan? Sifat ego diri awaknya pukureng. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat tawaduknya tanya benar. Bahkan orang lain di kedudo tanya menan. Baik lu merasa tanya lu baik. Sebab pakon wate tanya tamu doanya adik ya boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Toshid aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak-kakak, ibu-ibu lon tuan Bandung, nyo abang-abang lon. Ayo, nyo abang-abang, apabila tanya nak tamu doa bang, mu doa ju. Lon tungku kon yakin lo hana terima doa oleh Allah Taala. Lon urung maksiat tungku. Genyo bang. Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allah nyo gedendam tanyo, urung kape mahana ti gejuk apa-apa yang ilake patung lewat yang. Duk tanyo mentong yang tersembah Allah yo. Lake aju. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya wateta lakinya hana gejuknya hana gejuk. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba.
Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Nyo adik-adik lon di dayah deh. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng lun ngomdo kitab mudah rezeki urunci lun ya Allah, mudah rezeki urunci lun ya Allah, mudah rezeki urunci. Kadang hana mudah rezeki urunci danyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kitab ka. Nyo tu buka hati ka tanyo untuk belo kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Ijina sebab dan musabab. Beda orang yang di hati-hati tanyo bang. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat. Itu beda. Bila tanyo mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Genyan. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpama aja di Lauhul Mahfuz kata tulisan. Di Lauhul Mahfuz tanggal bulan, hari bulan, rumah si pulan terbakar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan lagi Allah cik baik. Tanggal bulan, rumah si pulan tutung. Karena inan malaikat sudah membaca. Maka natamu doa segolomnya bang. Ya Allah ya Tuhanku mudah rezeki lun ya Allah. Benangon pulun kerja ya Allah. Benangon pulun pudip anak perumah lun ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah. Dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti. Mantungku kata tulis hinan tungku pu bisa pinah-pinah, pu bisa hapus-hapus, pu bisa balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya nih bang. Jadi gedenya maka itu jangan buruk sangka kepada Allah. Bek suudzan tanya ke Tuhan. Nyo kadang adik-adik lu kadang na yang tua-tua tanya bio dek. Sampai jina golam na lakot tanya gejok le Allah tamu doa na ba Allah. Ya Allah benar ke. Hana gejok le Allah. Jangan putus asa kalian daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang na cara lain Allah mengabulkan doa itu. Dah. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga cara Allah mengabulkan doa atau hana gejuk langsung le Allah doa pu yang talakian kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana tanya ke dalam surga Allah karena kakak sudah barang tentu lama atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mu doa ba Allah taala bang. Geterimong doa tanyo, geterimong doa. Dah ya. Ilun hana tungkulun cik hana geterimong doa. Baik lagi nyo jangan suudzan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterimong doa Allah taala. Pakon pancuri wate tatilep hana mutemu tadalek hana mutemu. Tarang diplung limu doa. Ya Allah doangku bu selamat do ya Allah, bu selamat do ya Allah. Munyo selamat dun malam tengok hana ku balik li ya Allah. Selamat. Mu doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Be apa sangkarnya ku Tuhan. Kayak dak ku doa nunggu kayak dak ku doa tunggu dari tun ke tun tunggu hana cik terima oleh Allah taala. Kula ke mudah rezeki hana cik tunggu hana cik mudah. Iji lagi nyo bang rezeki itu tak mesti uang. Be fisik terpandangan dayo. Rezeki itu boleh kesehatan. Boleh sehat kita. Boleh anak juga rezeki. Tamu laki doa mudah rezeki kadang peng tanyung hana anak lahir laju-laju. Nya rezeki kakak. Gop lain untuk minta tidro anak ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat. Teruk upendeng, tanyo hana pakai peng. Lagi haji nerok pagi rumah. Rici. Tanda sayang Tuhan. Itu pun rezeki yang paling besar. Hana pu hati, hana pu menjajah Tuhan. Sehat tanyo bang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang kaya-kayanya bang hana bisa pajuh makanan yang mangat-mangat le. Watejak ba undangan pajobu cuman ngan kerupuk. Itanyo yang tanyo urang gasin cuba kanan puna gulai kambing tahambu. Jengkol ta
Mandum bita tapajo, ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Anu, pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon tanyo yang golom nanu. Tinggal di rumah sendirian, dua ngon laku. Ada lam moto tai kakak menyutik kedihana neng ana manga. Takalon ji ndang, ji. Dia tak moto. Alahai. Apa harapan tanya? Tanya kalau naneng oh babah tanya kon babah tanya tabi pegah haba. Tengok tamai Honda kan bak ne kaduk begat yang tanggul untuk kenong kan tu. Polisi tidur. Tengok tamai motor anu di samping mangat dah pegak nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk. Babahnya tabi pegah haba munyohana anu pada kun. Di rumah kita juga baik pelung-pelung ne untuk rubah. Mau tanya hana nu mi lewat pada ke mi ngam dong. Kemudian bagi kakak-kakak lu yang golom nanu, kakaknya abang-abang yang golom na rezeki gujuk oleh Allah Taala, kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Nya hana gujuk anu bak tanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak kadang munyo guju anu bak tanyo jino kakak anu nyo yang tukang pumane tanyo lam kampung tengok. So tupu kadang munyo guju anu ke tanyo jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanyo male lam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Gepetu naneng ilatiat untuk tanyo. Bersabar tanyo. Yang mubat-mubat ju. Yang tahu ju genya ji baik putus semangat kale belah tun tungku kai tak kumubat kaluka perut-perut pada melampok tungku hai dah mubat dia tungku hai dah mubat muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihi salam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihi salam di usia beliau 63 tahun 60 letun 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa ji. Tungku pegah, mamanya kolon pegah tau ji pegah. Lagi nyo, sabar. Pegah bak inong tanyo, hana tunyo natunuku. Munyo hana tunuku lam. Munyo hana tunuku lam. Munyo limong tunuku hana ku mukawin sabah tu. Nyambe kun. Kalau cik tanyo, hana apa? Yang mubak-mubak ju. Kalau gulam gujuk oleh Allah Ta'ala ane, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Bek buhutat tanyo. Bek enti kan lagi nyo. Bu sangka tanyo ke Tuhan. Nyo biasa tanyo kakak. Tanyo kalau belah tun dah mengkawin, hana get dah mengkawin, hana siji, hana payah mengkawin. Kedua boh lah juga. Wadai takun lagi nyo sang-sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoku pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang calek, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanya. Laginya hitung suara talu tanya umpama, alhamdulillah ya Allah talu ulun. Baik biling-biling gasa tanya. Padit ramai orang yang eleng-eleng Lu talu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu, salah tanya kepada jauh. Enggak naik lagi tajuk. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mai kamu apa? Enggak bisa tengok bewanya je. Haram hukumnya ya. Bejo. Nah, ya abang-abang tuan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ino kutanya perlewo batak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah,
Tahu maksud guna yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk orang yang musilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang keempat malaikat Israel. Gutanya oleh Nabi nya malaikat Israel, Israel, nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail kejawab katanya, Muhammad, lu apa kujuk Muhammad? Sebab lu urun cabut. Yang ke, pakai banjir. Muna Muhammad, umat engkau Muhammad yang berselawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut di dalam tepung. Sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya. Nyo kadang mungkin kalau pernah dulu sampaikan ku ulang kaji tanyo malam nyo. Nyawong tanyo nyo ibu bapak. Gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Kan lagi nya geken dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali itu. Seiring urat darah kita mengalir, inan ke nyawong tanyo. Maka wate guputubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kupi ngon i ngon kupi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air, yang mana kopi. Kopi yang ke i yang ke kupi, dapenan ke i kupi. Mana kanyan? Untuk dapat pisah i ngon kupi, agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tadi dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika lan bau ada tacau, pun tatakmu, urut 3 uyu, nyainan kakenong tanah ile 3, kalembam kulit. Kemudian sunda, tapuli, tak sunda. Kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama. Tarama, barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang, gecabut nyawong tanyo. Makanya sabah riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tuut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nabak ujung kaki, gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit, gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tuut watenya ibu bapak diangkat, dipicit, bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nabak kiing, diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3, tengok turun. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Genyan. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini ke rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyo inantah bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Kalau no, salah saboh cara yang lain munyona cara lain juga boleh. Payah nak buka. Anak uji mau. Ada uji pakon cak atalun belum no. Taco ilam gelah. Ini sebahagian daripada fadilah pembaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 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 Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Tapuh ibu, au. Tacuk ngon sendok,
tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajib, watinya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genyan. Tuk dah mau untuk mayat di kahana. Menan. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalon, cuba kakak kalon. Orang yang sabar-sabar tu napah ya. Lidah watanya kamu mulai paneng. Langit-langit kamu mulai tu. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana meceh tungku. Tanya bang tungku cik. Tanya ju. Tanya anaknya ke yang tak jaga urun cik. Tanya kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nya adik-adik lontuan tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujit berbawaknya tejut. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu nafas. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah. Walaupun derayan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanya dek. Sah bak gelinyong yah tanya. Yah. La ilaha illallah. Tapi bek putus-putus. Ya la ilaha illallah. Bek laganyan. Untuk takutnya watebak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe? La ilaha illallah. Artinya itu la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Sebab ijih genyo bang, orang kena meninggalnya kan. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Hanya kedip-kedip le mata, kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia. Ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak, mekarat bacut, ya, agak sakit, umpama dia kalon. Sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian, tak baca surah Ar-Rahman. Oh, mukai perlu je. Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanajik lum baca surat Ar-Ra'du ki bantungku baca Yasin. Yasin pi hanajik lun tu'oh ki bantungku baca Fatihah. Fatihah pi hanajik lun tungku baca Alhamdulillah. Alhamdulillah jik lem bio tungku tapi hanaget tepat umpama jiki bantungku baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaget jik umpama baca a'udzubillah antong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? Bek moinan. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? A'udzubillah pihanage jika tunggu tu biat inan. Bek semua anda nan jika tamah gop inan. Hana pat duk gop lain. Kan? Tanya anak bantu kakak bantu. Maka berbahagialah kakak-kakak lentuan. Abang-abang lentuan. Tanya yang nanek di dayah bang. Yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananya. Berbahagia awaknya. Anak tanya tengok yang tukang kumit baule tanya baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh tu, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanya. Pakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanya ibu bapa bujuk anak yang soleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu bapak ya. Jadi so yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau kita cabut dalam tepung nyo
Hana relah tupung. Tapi menyota cabut lam kue yang kamasa. Lambo lukip. Tahu ke lambo lukip? Bolukip? Bolukip. Nauk dah kalau ina. Dari. Tu puli ak bolua. Dia je tidak. Laginya ke malaikat kecabut nyawang orang yang temerka ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya, belum tanya. Maka orang yang mutilawut kepada Rasul akan dicabut nyawang li malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid nabinya ibu bapak, mudah-mudahan kanyoban Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad, yaitu dakjid begitu tahu tanya Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat tuan sampaikan. Pingin tuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hana lumpiu-piu lah. Nyata ada nanti. Nyata karak je no. Dia daripada lebih baik tak drone lagi nya hana sibuk awaknya. Munyo dalam motor tu hana payah awaknya je lagi nya. Jadi daripada no. Nya cakap belum mau. Jadi nyo minta maaf ibu. Abang tuan Bandung. Kadang nasilap lun pegah haba, tupe hati, nolun laki maah berayat tat maah. Kai ibu bapa apa maah? Tamu doa biu dengan tapoy hanek untuk cok piala, cok roti. Nyo malamnya bagi dia. Malamnya bagi dia kan? Cok bagi bagah le. Tamu doa. Dah doa, anak. Nyo tak silap lor. Pakai doa.